Langkah selanjutnya adalah membuat notasi. Kita akan membuat plafon terlebih dahulu. Untuk sebelum membuat notasi, kita buat plafon di lantai 1 dan plafon di lantai 2. Kita buat kayu untuk penyangga plafon dengan ukuran kayu 57. Kita hatch atau beri arsiran. Setelah itu kita ubah ke layer arsiran dan kita ganti menjadi layer kayu. Kita akan extend untuk plafon. Kita offset 1 cm untuk ketebalannya. Lalu kita akan kopikan plafon pada rangkanya. Kita move ke atas. Selanjutnya kita akan kopikan untuk rangka plafon dengan jarak 1 meter. Kita akan kopikan lagi ke kanan, lalu selanjutnya ke kiri. Lalu kita kopikan ke pinggirnya. Kita bikin yang satunya juga bagian pinggir. Kita kasih. Selanjutnya kita akan tutup untuk rangka plafonnya dengan kayu juga. Untuk plafon rangkanya sama, kayu 5/7. Kita offset untuk lantai 1, ketinggian plafonnya 3,7. Kita kopikan untuk rangka plafonnya. Kita taruh dulu. Lalu kita offset untuk ketebalan plafonnya. Untuk ketebalan plafon 0,1. Kita copy rangkanya, lalu kita trim bagian plafon yang tidak perlu. Selanjutnya kita copy pada area terakhir dekat balok. Kita fillet dia, lalu kita trim. Jadi di bagian void tidak terdapat plafon. Kita move dia agak ke atas. Lalu kita copy. Kita copy setengah meter, kita buang. Kita copy dengan jarak 1 meter, 1 meter, dan 1 meter. Lalu kita hidupkan layer text. Kita akan buat line dengan sudut 45 derajat sebagai garis bantu untuk membuat dimensi. Lalu kita copy. Kita pasangkan pada bagian bangunan yang akan kita beri keterangan. Kita kopikan pada gording, pada sokong kuda-kuda, kita mirror dia, pada balok juga, pada dinding. Pada bagian yang penting kita kasih keterangan notasi untuk mempermudah kita dalam membaca gambar. Kita bikin garis bantu dulu biar notasinya lebih rapi. Jadi kalau sudah selesai garis bantunya, baru kita menggunakan perintah leader nanti. Selanjutnya kita akan beri keterangan pada bagian struktur bawah. Slope kita kasih keterangan. Untuk uruk tanah, uruk pasir, semuanya kita kasih keterangan. Lantai keramik, pondasi footplate juga kita kasih keterangan nanti. Selanjutnya kita akan buat line atau garis lurus. Kita offset 35 cm. Lalu kita bikin ladder atau leader dengan perintah LE. Kita tinggal menulis.
Kita kasih keterangan. Jadi fungsi untuk garis bantunya adalah untuk mempermudah kita dalam membuat leader. Kita tidak perlu menuliskan sudut dan jarak antar teks bisa dipastikan sama. Jadi gambarnya kelihatan lebih rapi. Kita kasih keterangan pada semua bagian yang sudah kita beri tadi. Kita akan buat keterangan. Kita kasih keterangan balok sokong untuk kuda-kudanya. Kita gunakan untuk kuda-kuda adalah kayu 8/12. Untuk struktur atapnya seperti itu. Struktur utamanya kita gunakan kayu 8/12, sedangkan untuk pengisinya yaitu usuk dan reng kita gunakan usuk 5/7 dan reng kayu 2/3. Selanjutnya pada struktur lantai 2 juga kita kasih notasi yaitu plat beton tebal 12 cm. Lalu kita kasih leader semuanya. Rapat betonnya juga kita kasih keterangan. Rapat beton tebal 6 cm. Selanjutnya plafonnya kita menggunakan plafon Eternit untuk bahan penutupnya. Sedangkan untuk rangkanya kita menggunakan kayu 5/7. Kita berikan keterangan. Balok anak 20/30. Setelah itu kita hapus bagian yang tidak perlu. Lalu kita akan bikin pada struktur yang lain, pada struktur atas sekarang. Kita tata untuk garis bantunya. Setelah itu kita cukup memberikan leader. Klik. Kita tuliskan tiang kuda-kuda 8/12. Untuk bagelnya ini bagel kita menggunakan baut M12. Selanjutnya untuk usuk kita gunakan kayu 5/7. Noknya kita menggunakan kayu 8/12. Dan terakhir adalah untuk papan router. Kita menggunakan papan 2/20 untuk router. Kita hapus garis bantunya. Selanjutnya kita akan memberi pada bagian struktur bawah. Kita offset. Kita akan bikin leader lagi. Keterangan terasram 1/3 campurannya. Untuk sleeve menggunakan 15/30. Untuk rapat betonnya 6 cm tebalnya. Selanjutnya untuk lantai keramik kita kasih keterangan. Kita hapus. Lalu kita stretch. Selanjutnya kita akan buat untuk keterangan pada bagian bahan, dan kita akan buat keterangan pada bagian elevasi. Kita akan bikin panah dulu untuk keterangan elevasi.
Jadi nanti kita akan buat untuk elevasi plafon, elevasi plat, elevasi atap, kita akan bikin penunjuk arah atau penunjuk ketinggian elevasi. Kita arsir dulu, solid, klik OK. Kita skala lebih kecil, lalu kita jadikan dia blok. Kita beri nama notasi, lalu kita akan buat teks dengan bantuan rectangle biar pas di tengah. Kita atur alignment-nya middle center. Kita tulis misalnya ruang keluarga. Kita beri keterangan untuk elevasinya FFL plus minus, kita kasih plus minus persen %B. Kita perkecil hurufnya, lalu kita akan move pada bagian tengah. Sudah jadi, lalu kita akan copy, kita akan perbanyak dia. Kita bikin untuk simbol elevasi saja, EL. Kita cuma menunjukkan ketinggian, untuk ketinggian pintu, untuk ketinggian tangga, dan lain-lain. Sekarang kita berikan untuk keterangan tiap ruang. Di lantai 2 semuanya kita kasih. Sekarang kita edit di lantai 2 ruang keluarga plus 420. Sini adalah ruang makan, plus minus 00 sudah benar, ruang keluarga sudah benar. Sini kita edit kamar mandi atau WC, dia adalah min 0,05. Selanjutnya adalah untuk bordes. Untuk ketinggian bordes adalah plus 2,28. Selanjutnya kita akan copy untuk EL atau elevasi. Kita berikan pada bagian yang dirasa perlu menunjukkan ketinggian. Kita beri misalnya pada railing, misalnya pada pagar. Sini kita akan kasih GL min 0,35 mt, artinya dia adalah ground level. Untuk railingnya plus 370 dari plus minus 00. Untuk railing paling atas adalah 545. Untuk ketinggian top pintu adalah 651. Sini juga sama, 545. Untuk dak betonnya atau atap adalah 840. Selanjutnya kita akan mirror dia. Kita akan berikan keterangan untuk plafon atau ceiling height. Kita kasih kode ceiling height. Kita atur untuk plafon, kita kopikan pada lantai 2. Kita berikan keterangan, kita copy pada sebelahnya. Kita copy lagi pada bagian lantai 1. Kita edit untuk ketinggiannya 370 di lantai 1 plafonnya. Setelah itu kita akan berikan keterangan untuk tinggi tangga, tinggi trap naik, dan tinggi trap datarnya. Kita akan agak move biar lebih jelas.
Tangkanya kita desain 25, untuk naiknya 1,75. Selanjutnya kita akan buat notasi untuk simbol finishing bahan, antara lain adalah dinding dan keterangan untuk pintu. Kita beri simbol dulu. Untuk D1 itu adalah simbol untuk dinding. Kita bikin misalnya dengan menggunakan rectangle, lalu kita putar 45 derajat. Lalu kita move. Dan kita ganti menjadi layer teks. Kita kopikan. D1 kita rencanakan untuk simbol bahan dinding dengan finishing cat interior. Kita kopikan di mana saja bagian D1. Di sini untuk kamar mandi WC kita edit. Kita menggunakan D2. Artinya dinding menggunakan finish keramik dinding ukuran 20x25. Untuk lantai 2 kita kasih juga untuk finishing cat. Selanjutnya kita akan buat keterangan untuk pintu. Kita membuat menggunakan segi 6 misalnya. Kita kopikan keterangan D1 tadi. Kita move biar pas di tengah. Kita hapus, lalu kita copy, kita pasangkan dia pada pintu. Selanjutnya kita edit menjadi PK, artinya pintu kamar mandi. Nanti pada tata letak gambar kita kasih terangan, simbolnya adalah seperti itu. Demikianlah untuk membuat notasi.